Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Tiara Mahesa-Dina Masum, NPM saya 181 100 118 dari kelas B mata kuliah Hukum Perusahaan. Saya di sini akan memaparkan presentasi tentang UAS Hukum Perusahaan, yaitu tentang pelaksanaan CSR di PT Petrokimia Gresik. Nah, dalam perkembangan dunia industri dan pendirian perusahaan industri, seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan dan juga adanya ketimpangan sosial. Masyarakat atau warga sekitar seringkali tidak mendapatkan akses untuk berpartisipasi dalam perusahaan tersebut. Masyarakat biasanya hanya menjadi penonton dari perkembangan dunia industri dan proses industrialisasi di wilayah sekitarnya. Proses industrialisasi ini seringkali memberikan dampak negatif untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Maka, perlunya perhatian yang khusus dalam pengawasan proses industrialisasi ini. Kehadiran industri di tengah-tengah masyarakat dapat mempengaruhi masyarakat itu sendiri, dari segi sosial, segi ekonomi, dan yang lainnya. Begitu pula dengan industri, kelangsungan hidup industri itu juga tergantung dari penerimaan masyarakat setempat. Dari proses industrialisasi ini akan memberikan dampak negatif juga dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Tapi untuk meminimalisir dampak negatif yang ada untuk lingkungan dan masyarakat sekitarnya, maka adanya program CSR atau Corporate Social Responsibility atau juga dalam bahasa Indonesia itu tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, kita akan membahas PT Petrokimia Gresik. Nah, PT Petrokimia Gresik ini adalah dulunya proyek Petrokimia Surabaya yang di mana salah satu perusahaan produsen pupuk di Indonesia yang didirikan pada tanggal 10 Juli 1972 yang bertempat di Kabupaten Gresik. Perusahaan ini salah satu perusahaan milik pemerintah dengan teknis sebagai produsen pupuk terlengkap di Indonesia. Dari PT Petrokimia Gresik ini memproduksi berbagai macam pupuk seperti urea, ZA, SP36, NPK Ponska, DAP, NPK Kemas, ZK, dan pupuk organiknya yaitu petroganik. Selain itu, ada juga non-pupuk yaitu asam sulfat, asam fosfat, amoniak, dry ice, aluminium fluoride, semen retarder, dan yang lain-lain. Berdirinya perusahaan ini yaitu salah satu untuk mendukung program pemerintah, yaitu meningkatkan produk pertanian nasional. Nah, ada 3 permasalahan yang akan dibahas, yaitu bagaimanakah konsep CSR di dalam suatu perusahaan? Lalu, bagaimanakah implementasi program CSR yang dilakukan PT Petrokimia Gresik terhadap masyarakat dan juga manfaat yang didapatkan oleh perusahaan dari pelaksanaan CSR. Nah, sebelum kita ke konsep CSR, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu Corporate Social Responsibility. Nah, jadi tanggung jawab sosial lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Seperti yang tercantum pasal 1, angka 3, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. CSR ini adalah suatu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar, yaitu planet, lalu masyarakat sekitar yaitu people, dan juga terhadap keberlanjutan perusahaan sendiri itu dilihat dari keuntungan atau profit, atau yang biasa dikenal dengan prinsip 3P. Nah, regulasi dari CSR ini ada 8 regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang diatur di dalam pasal 74 tentang tanggung jawab sosial, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang diatur pada pasal 15 huruf B, lalu yang keempat ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang diatur secara tersirat pada pasal 11 ayat 3 huruf P. Selanjutnya, di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, lalu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, dan yang terakhir yaitu ada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang forum tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Nah, konsep CSR itu kayak gimana sih? Corporate Social Responsibility adalah asas yang mengharuskan setiap pelaku usaha ikut mewujudkan upaya perkembangan atau pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan, lingkungan yang bermanfaat baik untuk perusahaan dan juga komunitas setempatnya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ini mengacu pada prinsip triple bottom line theory atau prinsip ini itu dikembangkan oleh John Elkington melalui konsep ekonomi properti, environmental quality, dan social justice. Tiga konsep ini dikenal dengan istilah 3P yang tadi sempat disebutkan, yaitu ada profit, people, planet. Nah, profit ini adalah perusahaan berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk beroperasi dan berkembang. Karena salah satu hal yang paling penting dalam suatu perusahaan itu adalah laba atau profit, karena untuk menunjang suatu perusahaan itu tetap berdiri dan juga berlanjut. Nah, people itu perusahaan memiliki kepedulian kepada kesejahteraan terhadap manusia. Maka perusahaan mengembangkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau program CSR ini. Karena dalam suatu pendirian perusahaan harus memperhatikan tentang kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Lalu planet, perusahaan itu harus peduli terhadap lingkungan, hidup dan keberlanjutan keragaman hayati, karena setiap pembangunan perusahaan mungkin akan adanya dampak negatif untuk lingkungan. Nah, jadi perusahaan harus memperhatikan lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati di sekitar perusahaan. Ada 5 pilar dalam CSR, yaitu building human capital, itu berkaitan dengan internal dan eksternal perusahaan. Lalu strengthening economies, yaitu dituntut untuk tidak kayak sendirian saja. Jadi perusahaan juga harus memberikan manfaat terhadap masyarakat. Jadi dia tidak hanya kaya sendirian, tapi masyarakat sekitar pun terkena dampak positif dari perusahaan tersebut. Lalu ada assessing social cohesion atau menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar. Itu wajib karena untuk keberlangsungan perusahaan tersendiri. Yaitu ada encouraging good governance atau perusahaan harus mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik atau BCG. Lalu yang terakhir ada protecting the environment. Jadi perusahaan harus berupaya keras untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Nah, lalu ada implementasi program CSR di PT Petrokimia Gresik. Pelaksanaan CSR merupakan suatu program berupa investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisasi resiko sosial serta berfungsi sebagai sarana meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Program CSR ini suatu komitmen pembangunan berkelanjutan dan bukan dilihat sebagai sarana biaya, namun sebagai sarana meraih keuntungan. Salah satu implementasi program CSR ini adalah dengan pengembangan atau pemberdayaan masyarakat. Lalu, penerapan program CSR ini adalah salah satu implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik. Nah, diundangkannya di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 itu tentang mengatur tentang ketentuan dan kewajiban bagi perusahaan melaksanakan CSR. Diatur di dalam bab 5 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terdapat pada pasal 74 dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Nah, sebuah perusahaan itu wajib atau perlu menerapkan CSR bagi masyarakat di sekitarnya. Karel menjelaskan bahwa perusahaan ini memiliki 4 tanggung jawab, yaitu ekonomis, legal, etis, dan juga filantropi. Dalam tanggung jawab ekonomis, perusahaan ini harus menghasilkan laba. Karena laba salah satu fondasi perusahaan. Untuk keberlanjutan perusahaan, untuk keberlangsungan perusahaan, maka dibutuhkannya laba. Lalu legal itu perusahaan harus taat kepada hukum. Dalam mencari laba, perusahaan nggak boleh melanggar kebijakan yang ada. Jadi harus menaati setiap peraturan yang sudah ada, yang sudah diatur di negara Indonesia ini. Lalu tanggung jawab etis, itu perusahaan itu memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik yang baik dan adil. Lalu ada tanggung jawab filantropi, yaitu perusahaan dituntut agar dapat memberikan kontribusi yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Nah, salah satunya adalah program CSR ini adalah salah satu tujuannya adalah adanya kontribusi terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Ini salah satu tanggung jawab filantropi ini adalah salah satu hal yang paling penting juga karena mempengaruhi perusahaan. Nah, dalam PT Petrokimia Gresik itu ada 2 program yang
dilangsungkan atau dilaksanakan, yaitu ada program kemitraan dan juga program bina lingkungan. Di dalam program kemitraan adanya penyaluran dana pinjaman yaitu untuk UMKM, tetapi ada syarat-syarat tertentu untuk dapat dana pinjaman dari PT Petrokimia Gresik ini. Lalu ada pendidikan dan pelatihan mitra binaan, hibah dan alat produksi, bina klaster pertanian melalui peningkatan produksi pangan berbasis korporasi. Lalu ada program yang kedua, yaitu ada program bina lingkungan yang terdiri dari 5 program, yaitu pendidikan dan pelatihan, bantuan korban bencana alam, peningkatan kesehatan, dan pengembangan sarana dan prasarana, serta bantuan untuk sarana ibadah. Dalam pendidikan dan pelatihan ada beasiswa, bantuan sarana dan prasarana pendidikan, lalu ada perpustakaan desa untuk bencana alam, yaitu dengan meringankan korban bencana alam dengan memberikan bantuan. Terus peningkatan kesehatan melalui pengobatan umum, kitanan massal, lalu ada perbaikan gedung sekolah dan perbaikan balai desa dalam pengembangan sarana dan prasarana. Dan juga renovasi musola dan masjid juga. Nah, ada manfaat CSR yang dapat dirasakan bagi perusahaan, yaitu social license to operate, atau izin sosial untuk beroperasi. Nah, masyarakat ini salah satu faktor yang membuat perusahaan itu dapat bergerak, ataupun sebaliknya. Jadi, dengan adanya CSR, masyarakat akan mendapatkan manfaat. Nah, dari situ perusahaan, jika masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari perusahaan, maka perusahaan akan lebih leluasa dalam menjalankan program perusahaannya atau memproduksi sesuatu yang dari perusahaannya, karena ada izin sosial untuk berproduksi atau beroperasi. Lalu meredukasi resiko bisnis perusahaan, yaitu CSR membuat hubungan perusahaan dengan pihak yang terlibat itu baik, seperti berkaitan dengan masyarakat, itu harus memiliki hubungan yang baik karena akan meminimalisir adanya kerusuhan dalam menentang adanya perusahaan. Nah, jadi jika ada hubungan yang baik dengan perusahaan atau dengan masyarakat, maka resiko tentang kerusuhan ini akan berkurang, lalu melebarkan akses sumber daya. Nah, manfaat untuk perusahaan juga, perusahaan akan mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, lalu memotivasi para karyawan. Jika perusahaan ini memiliki citra yang positif, memiliki reputasi yang baik, maka akan membuat suatu kebanggaan terhadap para karyawannya sendiri, yang membuat karyawan akan lebih bersemangat dalam bekerja. Lalu ada reduksi biaya, misalnya adanya pengelolaan limbah, itu akan mengurangi biaya dalam mengelola limbah yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh perusahaan, juga akan menguntungkan untuk lingkungan sekitar. Lalu ada memperbaiki hubungan dengan stakeholder, jadi memperkuat komunikasi dengan stakeholder ini, di mana akan menambah kepercayaan stakeholder pada perusahaan tersendiri. Lalu peluang mendapatkan penghargaan, karena jika ada kontribusi perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan, lalu akan mendapatkan citra yang baik, akan menumbuhkan reputasi yang baik untuk perusahaan, itu akan berpeluang besar untuk perusahaan mendapatkan suatu penghargaan. Lalu memperbaiki hubungan dengan regulator, itu akan meringankan beban pemerintah sebagai regulator yang memiliki tanggung jawab terhadap sosial atau kesejahteraan lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, dari sini kita akan mengambil suatu kesimpulan, yaitu ada 3 kesimpulan. Yang pertama adalah CSR adalah suatu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap planet, people, dan juga profit dalam keberlangsungan perusahaan tersebut. Konsep 3P ini dikembangkan oleh John Elkington mulai konsep economic property, environmental quality, dan social justice. Tanggung jawab ini diatur di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan juga di pasal 74 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, yang kedua, program CSR ini merupakan program berupa investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisasi risiko sosial serta berfungsi sebagai sarana meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Salah satu implementasi program ini adalah pengembangan dan juga atau pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam PT Petrokimia Gresik ini
Ada 2 program CSR, yaitu dengan program kemitraan dan juga program bina lingkungan. Dan yang ketiga, ada pada pelaksanaan CSR, itu adalah CSR ini salah satu suatu keharusan yang dilakukan oleh perusahaan, karena perusahaan akan mendapatkan manfaat dari pelaksanaan CSR ini, yaitu izin sosial untuk beroperasi, meredukasi resiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya, memotivasi para karyawan mendapatkan penghargaan, memperbaiki hubungan dengan regulator, memperbaiki hubungan dengan stakeholder, juga mereduksi biaya. Nah, sarannya adalah konsep CSR ini sudah diatur di undang-undang dan ada 5 pilar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan CSR. Nah, seharusnya setiap perusahaan itu bisa menerapkan dengan baik dan benar program CSR ini atau pelaksanaan CSR ini, karena sudah ada regulasi yang mengaturnya, sudah ada konsepnya, sudah ada 5 pilarnya, berarti harus dalam pelaksanaannya harus baik. Lalu pelaksanaan CSR di PT Petrokimia Gresik ini sudah benar, juga sudah memberikan manfaat terhadap masyarakat, juga lingkungan. Namun, salah satunya adalah pelaksanaan ini harus teratur, harus terstruktur, dan juga harus berjangka waktu yang lama. Jadi, perusahaan harus berkomitmen dalam pelaksanaan program CSR ini. Lalu, yang terakhir, perusahaan ini sudah mendapatkan atau sudah mengetahui manfaat dari pelaksanaan CSR, maka perusahaan harus konsisten, harus termotivasi untuk mengembangkan dan pelaksanaan CSR ini kayak seperti harus dikembangkan, harus dipertahankan, karena manfaat pelaksanaan CSR ini sangat banyak dampak positifnya atau manfaatnya terhadap perusahaan. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau salah berbicara, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.